Baik, Assalamualaikum Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ican Aisyah. Saya merupakan mahasiswa ilmu keperawatan dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 6. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu Bapak atas nama siapa? Pak, saya ini Kusni. Baik Pak, sebelumnya di sini tujuan saya adalah untuk melakukan pengkajian kesehatan keluarga Bapak. Nah, tujuannya supaya untuk mendapatkan data dan melakukan perencanaan lebih lanjut mengenai kualitas kesehatan kedepannya, seperti itu, G. Jadi nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan nanti mungkin estimasi waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, Kusni. Nah, baik, sebelumnya apakah boleh saya melihat kakaknya, Pak? Ini Baik, saya lihat lebih dahulu, G. Jadi di sini Bapak terdiri dari 4 anggota keluarga, G. Bapak sendiri sebagai kepala keluarga. Untuk tempat tanggal lahirnya di mana? Padangan Bojonegoro. Pada 1968, G, Pak. Selanjutnya di sini juga Bapak memiliki 2 anak. Boleh dijelaskan, Pak, untuk tingkat pendidikan anak yang pertama sedang di tingkat pendidikan apa? Yang pertama masih kuliah, yang nomor 2 SMP. Oke, baik. Jadi di sini saya simpulkan dari tipe keluarga Bapak ini merupakan keluarga nuklir family yang merupakan keluarga inti, yang dimana keluarga Bapak masih terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang masih dari tanggungan Bapak, gitu. Jadi masih utuh dari tanggungan Bapak. Nah, untuk sukunya sendiri Bapak dan keluarga suku apa? Suku Jawa. Ya, dan untuk lingkungan sekitarnya juga Jawa atau ada suku lain? Ya, ada sedikit dari suku lain, Oke. minoritas. Tapi tetap dari mayoritasnya suku Jawa, ya? Selanjutnya untuk kebiasaan kesehatan di lingkungan sekitar Bapak seperti apa di sukunya? Kan kalau seandainya di Madura kan ada tradisi kerokan kayak gitu. Kalau di Jawa tuh seperti apa tradisinya? Sama aja. Sama aja gitu. Jadi ini untuk keluarga Bapak sendiri kalau ada yang sakit, apakah dibawa ke rumah sakit, ke dokter, atau masih dipercayakan kepada orang-orang sesepuh di desanya? Ya, ke rumah sakit. Rumah sakit atau dokter gitu ya. Nah, jadi ini sekarang saya akan bertanya mengenai status ekonomi. Jadi nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, nanti jika Bapak kurang berkenan untuk menjawabnya, Bapak nggak usah jawab apa-apa, guys. Selanjutnya ini adalah pendapatan sebulannya itu sekitar berapa, Pak? Pendapatannya sekitar 5 juta. Oke, sekitar 5 juta, gitu. Jadi untuk hasil pendapatannya ini didapatkan dari mana? Oh, dari profesinya? Perdagangan. Oh, iya. Bapak jadi sebagai pedagang, ya. Jadi untuk pengeluarannya sendiri per bulan berapa, Pak? Pengeluarannya ya sekitar itu juga. Bisa range-nya berapa? Ya, sekitar 5 juta juga. Oh, 5 juta. Jadi tapi cukup, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup, ya. Jadi balance ya. Jadi untuk ini kebiasaan misalnya membeli pakaian. Nah, itu dari keluarga Bapak sendiri, apakah membeli pakaian itu setiap 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau ada acara tertentu saja, atau kalau pengen aja beli gitu? Ya enggak, ya kalau masalah pakaian ya sesuai kebutuhan. Nah, jadi kalau memang dibutuhkan baru beli gitu. Jadi untuk selanjutnya ini saya akan tanya mengenai konsumsi makanan. Nah, tentang kebutuhan gizinya. Biasanya untuk makanan sehari-hari, untuk kebutuhan protein seperti misalnya daging kayak gitu. Nah, itu tuh membelinya setiap 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau ya ketika punya uang baru beli gitu. Ya sesuai keinginan lah kalau masalah makanan. Tapi untuk kebutuhan protein seperti daging tuh masih sangat Ya cukup, kalau cukup, masalah gizi cukup. Dari selanjutnya nih Pak, untuk rekreasi. Jadi untuk berkumpul bersama keluarga, ini biasanya keluarga Bapak jalan-jalan seperti itu untuk berkumpul, atau melakukan kegiatan sendiri di rumah berkumpul bersama untuk rekreasi seperti apa? Kalau berkumpul dengan keluarga itulah prioritas. Bukan kok rekreasi keluar. Yang penting keluarga harmonis sudah bagus. Jadi untuk rekreasi atau berkumpul tuh lebih suka melakukan kegiatan di rumah saja seperti Ya, itu, ya? ya yang penting harmonis. Selanjutnya berdasarkan tadi beberapa pertanyaan saya utarakan, saya menyimpulkan kalau tahap perkembangan keluarga Bapak ini ada di tahap ke-6, yakni melepas anak menuju usia dewasa awal, dimana tadi salah satu anak pertamanya sedang menempuh pendidikan kuliah, ya. Selanjutnya ini Pak, jadi anaknya ini merantau atau seperti apa? Iya, merantau. Oke, merantau, ya. Jadi Kota lah. di luar kota. Selanjutnya ini untuk komunikasinya dengan anaknya di luar kota ini lancar atau gimana? Ya lancar. Melalui Ya, apa, Pak? lewat HP kan. Jadi sering telepon ya. Nah, untuk ini dukungan keluarga terhadap anak itu seperti apa? Mungkin dari pendidikannya atau dari lingkungannya? Pokoknya berjalan dengan baik-baik kan. Semoga sukses ya untuk pendidikannya seperti itu. Jadi mendukung penuh tentang pendidikan dari anak ini. Iya, tentu.
Oke. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai riwayat penyakitnya. Untuk riwayat penyakit keturunan apakah ada? Kalau saya ada yang diabetes Oh, gitu. atau darah tinggi. Itu dari siapa Pak? Mungkin dari orang tua. Oh, gitu. Berarti ada keturunan penyakit diabetes ya di sebelumnya. Selanjutnya, apakah saat ini ada anggota keluarga yang sedang sakit? Alhamdulillah tidak. Tidak ada ya, alhamdulillah. Nah, untuk saya akan bertanya mengenai tentang rumah yang sekarang ditinggalin ya Pak. Jadi rumahnya ini rumah pribadi atau masih mengontrak? Rumah pribadi. Oke, rumah pribadi ya. Saya juga akan bertanya mengenai data rumahnya. Untuk luas rumahnya sekitaran berapa? Sekitar 8 lawan 15 meter. Jadi cukup luas ya Pak ya. Selanjutnya mungkin saya akan diizinkan untuk melihat bagian-bagian dari rumah ini untuk melihat dari segi pencahayaan, ventilasi dan juga hal-hal yang mengenai kenyamanan dari rumah ini ya Pak. Apakah diizinkan? Monggo. Baik Pak, terima kasih. Tadi kita sudah melihat dari rumah Bapak. Tadi kita melihat dari ruang tamunya sendiri ventilasinya cukup ya, ada 3. Selanjutnya dari pencahayaannya juga cukup. Dari ventilasi di kamarnya juga masing-masing kamar ada 1 ventilasi. Selanjutnya dari ruang cuci juga ada 1 ventilasi. Kamarnya sendiri ada 3 dan semuanya pencahayaan dan ventilasinya terlihat udara luar masuknya juga sangat cukup. Kamarnya juga tadi ada 1 ventilasi juga dan dapurnya juga ini ya. Ventilasinya tuh cukup kan, dapur kan berasap, tadi juga kelihatannya ventilasinya ada 3. Selanjutnya untuk lantainya juga dari keramik ya Pak, jadi bersih juga. Selanjutnya untuk air biasanya keluarga Bapak menggunakan apa? Sumur atau Ya, sumur. Oke, jadi untuk airnya sendiri ini lancar Pak untuk air bersih atau Lancar. hambatan? Oke, lancar. Selanjutnya untuk tempat sampah tadi juga ada ya, tempat sampah di rumah ataupun di luar rumah tadi ditunjukkan ya. Jadi untuk jambannya juga gimana Pak? Ada nih tadi ya Ada. terlihat. Selanjutnya untuk hewan peliharaan Pak, untuk hewan peliharaan Bapak apakah punya hewan peliharaan di rumah? Ya, ayam. Di ayam. Nah, untuk kebersihan dari hewan peliharaan itu seperti apa? Apakah Bapak menyediakan kandang khusus dan seperti apa? Ya, kandang khusus. Nah, untuk ini dibersihkan, sering dibersihkan ya Pak? Atau Ya sering. untuk bersihkan kandang itu suatu kapan? Waktu? Ya, sesuai kebutuhan aja, dilihat aja. Oh, oke. Terus dari lingkungan Bapak sendiri ini, apakah menurut Bapak aman atau pernah ada pencurian ataupun kekerasan di lingkungan sekitar tempat tinggal? Alhamdulillah aman. Iya, aman. Tapi apakah juga ada orang-orang yang ronda setiap minggu harinya? Enggak lah, sekarang sudah enggak ada lagi. Soalnya ya kondisinya masih kondusif di kampung. Tapi meskipun tidak ada ronda tetap sangat aman ya. Aman. Selanjutnya untuk tempat pembuangan sampah di desa ini, apakah ada Pak tempat pembuangan sampah umumnya? Ada. Ya. Gimana Pak biasanya? Itu di dekat kebun. Oh, oke. Baik, jadi ada gitu. Jadi untuk di sini tuh desa atau dusun ya Pak? Dusun. Oke, di dusun. Nah, untuk akses jalannya apakah baik? Baik. Lancar ya. Tadi juga kelihatannya sudah diaspal gitu. Terus di sini apakah ada pabrik di sekitaran tempat tinggal Bapak? Tidak ada. Soalnya masyarakat petani dan pedagang. Jadi tidak ada yang mencemari ya, baik udara ataupun Nah. airnya. Sekitaran dan di situ ada berapa RW? Satu desa sekitarnya. Berapa RW ya? Saya kok nggak begitu paham. Oke. Karena bukan di pemerintahan. Jadi nggak apa. Baik, mungkin saya akan tanya pertanyaan selanjutnya. Jadi ke layanan kesehatannya di sini gimana Pak? Apakah mudah diakses? Mudah karena jalannya sudah bagus, jadi lancar. Jadi dekat juga ya untuk layanan Dekat. kesehatan. Selanjutnya untuk sekolah, apakah dekat juga dari rumah? Dekat juga. Selanjutnya untuk apotek, pasar itu gimana? Lancar dan dekat, nggak juga. terlalu jauh. Dekat juga ya untuk lapangan dan juga transportasi juga mudah dijangkau. Ya, terjangkau semuanya. Untuk Bapak di sini tinggal di sini tuh berapa lama Pak? Dan apakah pernah berpindah atau selama ini menetap? Udah menetap di desa ini sekitar 20 tahun. Jadi sudah lama gitu Pak. Selanjutnya untuk warganya sendiri kumpul bersama masyarakat sering atau gimana? Ya, sering berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya untuk apakah keluarga Bapak ikut juga merasakan fasilitas kesehatan masyarakat secara aktif di sini? Karena saya nggak terlalu banyak problem kesehatan, jadi ya kurang lah saya soal akses kesehatan itu. Tapi kalau semisal dibutuhkan tetap tersedia gitu? Iya.
selanjutnya untuk mengenai pengambilan keputusan, biasanya keluarga Bapak seperti apa? Melalui musyawarah atau seperti apa? Atau langsung diambil dengan salah satu pihak gitu? Ya musyawarah keluarga, nanti terus ada yang menangani sendiri di desa. Jadi untuk dari keluarga lingkup kecil keluarga Bapak sendiri, Bapak yang mengambil keputusan ya, Iya. sebagai kepala keluarga. Nah, untuk anaknya sendiri juga boleh dilibatkan dalam mengambil keputusan ya? Iya, tapi yang dominan kan tetap yang kepala keluarga. Oke, baik. Untuk peran formal dari keluarga Bapak tercukupi nggak? Ya, alhamdulillah. Ya. Saya juga ingin bertanya mengenai menurut Bapak nilai sehat dan nilai sakit itu seperti apa? Nah, itu prioritas utama. Nilai kesehatan itu segala-galanya. Selanjutnya saya juga akan bertanya mengenai karakter keluarga Bapak sendiri untuk menunjukkan rasa kasih sayang itu seperti apa? Apakah memberikan hadiah atau ketika berkumpul saja sudah cukup atau seperti apa? Yang penting menciptakan suasana keluarga itu harmonis. Tidak kurang suatu apa, menurut saya yang sudah bagus. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk kondisi kesehatan yang dikhawatirkan, apakah keluarga Bapak dan Bapak sendiri mempunyai kekhawatiran? Ya, ada sedikit kekhawatiran soal pencernaan. Bapak apakah mengetahui penyebabnya seperti apa? Penyebabnya mungkin faktor makanan. Kadang itu kalau kena makanan yang kurang cocok, nah terus timbul problem pencernaan. Itu aja. Nah, untuk mencegah dan menghindarinya, Bapak apakah tahu dan apakah masih sering melakukan upaya pencegahan itu atau kadang juga masih melanggar? Ya kadang melanggar, namanya orang. Kadang ada makanan yang disukai, ya makan aja, akibatnya ada masalah. Oke, baik Pak. Jadi untuk kondisi pencernaannya biasanya penyebabnya seperti apa? Bisa dijelaskan secara detail? Kalau masalah cuaca, kadang itu cuaca dingin, kadang jadi kembung, ya itu. Atau makanan yang dimakan itu terlalu keras, jadi timbul itu pencernaan. Kalau saya seperti itu. Jadi untuk makannya porsinya ini apakah normal 3 kali sehari atau seleranya menurun seperti apa? Ya namanya kesibukan itu kadang itu kurang masalah makanan itu terbengkalai. Itu kadang problem saya seperti itu. Karena faktor kesibukan. Ya, jadi selama ini masih sering makannya telat-telat gitu ya Pak. Ya. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai pola eliminasi ya Pak, dari BAB dan BAK-nya sendiri apakah lancar? Kalau saya lancar. Jadi untuk frekuensinya tiap harinya juga pasti selalu BAB atau BAK gitu? Iya. Mungkin sekitaran bisa rata-ratanya berapa kali sehari? Ya 4 atau 5. Nah, untuk BAK-nya 4 kali 5 ya? Ya, terus buang air besarnya ya mungkin sehari 1 kali. Baik. Untuk harapan terhadap kesehatan keluarga sendiri Bapak seperti apa? Ya, yang kita minta ya baik-baik saja. Ya. Jadi keluarga Bapak ini mempunyai komitmen supaya untuk terus menjaga kesehatan supaya tetap sehat gitu ya Pak? Iya. Selanjutnya dari berdasarkan hasil dari beberapa hal yang tadi saya tanyakan, saya menyimpulkan permasalahan keluarga Bapak ini terdapat manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Nah, ini berhubungan tadi dengan tuntutan pekerjaan di mana Bapak dan sendiri sebagai kepala keluarga yang sedang bekerja, jadi mungkin telat untuk makan gitu. Jadi makannya sering terbengkalai dan telat-telat seperti itu. Nah, ditandai juga mungkin Bapak sendiri dan keluarga kurang memahami masalah kesehatan yang dialami serta aktivitas keluarga untuk menanganinya kurang tepat serta gagal untuk melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko. Nah, jadinya nantinya saya akan memberikan intervensi lanjutan di pertemuan selanjutnya, yakni mengenai dukungan coping keluarga dan dukungan keluarga untuk merencanakan perawatan kesehatan. Nah, jadinya nantinya untuk mekanisme lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan ketika pertemuan saja supaya nantinya selaras dengan prakteknya seperti itu ya Pak. Yeah. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya pamit dulu. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.